Pada waktu itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas penting di TRI, sehingga dia tidak mengetahui pendaratan Belanda di Pulau Bali dengan maksud mendirikan negara Indonesia Timur. Di saat masyarakat Bali sedang menjalankan aktivitasnya, tiba-tiba datanglah pasukan Belanda kurang lebih 2.000 tentara dan menguasai Pulau Bali. Mendengar kedatangan Belanda, rakyat Bali ketakutan dan berteriak histeris. Mulai hari ini, daerah ini adalah daerah kekuasaan kami. Dan mulai detik ini, kalian harus tunduk pada kami. Ayo, kembali ke markas. Setelah Jenderal Belanda tersebut kembali ke markasnya, datanglah Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama prajurit dari Yogyakarta. Sontak Komandan I Gusti Ngurah Rai kaget melihat kondisi Pulau Bali yang telah didatangi oleh Belanda. Apa yang terjadi? Siapa yang telah melakukan ini semua? Ini pasti ulah Belanda, Ngah Rai. Ini pasti milik Belanda. Belanda kurang ajar. Ayo kita kembali ke markas. Sesampainya Komandan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya di markas, Komandan I Gusti Ngurah Rai membicarakan penyebab datangnya pasukan Belanda ke Pulau Bali, karena disebabkan oleh isi perjanjian Linggarjati yang mengharuskan Belanda meninggalkan daerah de facto. Apa? Perjanjian Linggarjati? Masuk komandan pesan dari pusat. Ya, pesan yang berisi bahwa Bali bukan wilayah dari Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tenanglah, ini pasti cuma ulah Belanda. Walaupun kita bukan wilayah dari Indonesia, jiwa dan raga kita tetaplah Indonesia. Bahwa kita berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Sedangkan di markas Belanda, Jenderal Belanda sedang menyusun rencana untuk membujuk Komandan I Gusti Ngurah Rai agar mau bekerja sama dengannya. Kita harus cari cara. Bagaimana caranya rakyat Bali mau bergabung dengan kita? Mereka itu hanya beban bagi kita, tidak akan menguntungkan kita. Bagaimana kok kita bawa mereka ke markas kita? Apakah ini yang disebut dengan membujuk? Kalau begitu, rakyat Bali akan menyerang kita. Kalau begitu, bagaimana kalau Jenderal datang ke markas kita lalu mereka bergabung dengan kita? Mereka itu bodoh kita. Ide yang bagus. Kalau begitu, aku akan segera menemui mereka di markas mereka. Setelah Jenderal Belanda menulis surat, lalu surat tersebut dikirim ke markas pasukan Bali. Sesampainya surat itu di tangan I Gusti Ngurah Rai, emosinya memuncak ketika membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda tersebut, yang berisi bahwa Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Komandan I Gusti Ngurah Rai akan dijadikan sebagai pimpinan di negara itu di bawah pemerintahan Belanda. Tidak, Ada apa, Komandan? mereka ingin mengajak kita bergabung untuk membentuk Indonesia Timur. Mereka pikir kita pengkhianat. Akhirnya, karena surat tersebut, I Gusti Ngurah Rai pun marah dan terjadilah peperangan. Peperangan tersebut dimenangkan oleh Belanda dan akhirnya I Gusti Ngurah Rai pun tewas. Dan kata terakhir yang diucapkannya adalah Puputan dan diperingati pada 20 November 1946.